Bandung bagian utara selalu menjadi magnet dengan pesona hamparan hijau, keindahan alam, dan udara sejuk yang seolah tak pernah lekang oleh waktu. Namun lebih dari sekadar destinasi wisata, wilayah ini menyimpan kisah perjuangan para petani yang menjadikan tanaman hias sebagai nyawa penghidupan. Meski kini terancam hilang oleh gempuran pembangunan. Dan berikut sisi kota. Berada di ketinggian rata-rata 1.400 meter di atas permukaan laut, kawasan Bandung Utara selalu punya pesona yang tak lekang oleh waktu. Udara yang sejuk, bentang alam asri yang memanjakan mata menjadi magnet kuat bagi para wisatawan. Kawasan sebelah utara kota Bandung ini memang sejak dulu menjadi lokasi atau destinasi favorit wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu. Di sini dengan bentang alam yang indah seperti ini, pengunjung atau wisatawan bisa menghabiskan waktu untuk sekedar healing ataupun mengunjungi berbagai objek wisata yang tersedia. Selain itu, tanah vulkanik yang subur dan juga udara yang sejuk menjadikan wilayah ini lokasi yang pas untuk tanaman tumbuh dan berkembang. Inilah salah satu sisi lain dari wilayah Bandung Utara, di mana menjadi sentra budidaya tanaman hias di wilayah Bandung Raya. Kualitas tanaman di kawasan ini memang menjadi daya tarik utama bagi para pecinta tanaman. Tak hanya dari dalam kota Bandung, tapi juga dari luar daerah. Bagi para pembeli, berkunjung ke sini bukan sekedar membeli tanaman hias, tapi menikmati suasana dan berinteraksi langsung dengan penanamnya. Di sini tempatnya sejuk, kemudian emang pusatnya tanaman hias di Bandung gitu. Terus emang seneng aja lihat yang hijau-hijau sekalian. Iya banyak pilihan. Nggak ada yang bisa mengalahkan mata ya. Iya. Jadi biar kata online juga tetap kami harus lihat sendiri gitu, karena kadang tuh beliau kan landscaper ya, suami kadang tuh ada beberapa tanaman yang ada penyakitnya kayak gitu. Jadi beliau concern dengan tanaman yang sehat. Jadi senang. Saya lebih senang dengan anggrek sih sebenarnya. Tapi di sini juga banyak ada bunga anthurium, itu bagus banget dan murah. Hari ini beli apa nih, Bu? Beli anthurium, beli baby mawar. Di balik indahnya taman-taman dan pekarangan rumah, tersimpan kisah panjang perjuangan, peluh keringat, dan harapan para pencari rezeki dari Bandung Utara. Di sini, hampir setiap pekarangan rumah berubah menjadi kebun pembibitan. Tak heran, wilayah ini dijuluki sebagai kampung tanaman hias. Kebun pembibitan tanaman hias, kebun bunga potong, hingga kebun tanaman buah bisa ditemui di setiap sudut perkampungan. Data mencatat setidaknya ada lebih dari 70% warga Kelurahan Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat yang menggantungkan hidupnya secara langsung maupun tidak langsung dari budidaya dan perdagangan tanaman hias. Mereka adalah penduduk asli maupun pendatang yang telah puluhan tahun menjadikan tanaman sebagai bagian dari hidup mereka. Seperti Lia Lestari dan suami yang telah menggeluti profesi sebagai petani mawar potong sejak tahun 2008 silam. Meski kini telah memiliki greenhouse untuk pembudidayaan mawar, perjuangan Lia diawali dari berkebun mawar di lahan terbuka. Hampir 18 tahun menjadi petani mawar potong bukannya tanpa kendala, sempat hampir gulung tikar ketika pandemi melanda di awal 2020 lalu. Namun mereka bisa bertahan dan kini terus mengembangkan pertanian mawar potong yang bahkan kini sudah bisa menghasilkan 30 hingga 50 kodi setiap 2 hari panen. Soal penjualan, kini mereka tak perlu khawatir karena sudah ada pengepul yang menampung hasil para petani dengan harga yang layak. Biasanya mawar potong atau aneka bunga lainnya dibawa pengepul ke pasar bunga di wilayah Bandung hingga Jakarta. Namun belakangan, masalah muncul sejak harga plastik melonjak akibat kondisi global yang tak menentu. Plastik menjadi salah satu komponen utama dalam pertanian mawar potong, harganya naik bahkan hingga 100%. Nah, Bu, belakangan yang jadi kendala itu apa sih, Bu, di industri kayak pertanian tanaman hias kayak begini tuh? Kalau yang pertama mah dari pupuk kimia sekarang itu naiknya itu kan
100% kayaknya malah lebih. Terus yang kedua ini apa? Plastik. Greenhouse plastik kan Oh, kalau greenhouse itu memang atapnya ini pakai plastik, ini harus UV, ya plastik UV namanya. harus diganti setiap berapa ini sekali. Kalau ini mah tergantung ya, kalau masih kuat kayak gini paling dicuci aja. Dan itu mahal Bu ya sekarang? Iya. Per rollnya katanya naiknya 100%. Dulu satu roll teh berapa gitu harganya, sekarang jadi lebih lah 5 juta juga. Terus polybag juga mungkin ya? Polybag ya, apalagi polybag ya Pak, semenjak harga plastik naik jadi semua plastik naik. Selain Lia, ada pula Kurnia yang memilih menghabiskan masa tuanya bertani dan berdagang tanaman hias. Sejak 19 tahun lalu, ia mendapat tanah garapan dengan harga sewa 100.000 per tahun. Awalnya Nia, panggilan akrab Kurnia, mencoba menanam aneka sayuran konsumsi. Namun semakin tua, bertani sayuran dirasakan terlalu berat sehingga ia memutuskan untuk beralih menjadi petani tanaman hias dan membuka kios tanaman hias tak jauh dari tanah garapannya. Semakin hari kecintaannya terhadap tanaman semakin kuat yang mendorongnya untuk terus berbudidaya tanaman meski hasilnya tak selalu sesuai harapan. Pernah 1 bulan bahkan cuma 1 kali 70.000 kalau nggak salah itu di bulan puasa tahun berapa itu ya waktu itu. Aduh susah itu banget untuk sehari-hari juga kan ya, itu agak berat gitu. Tapi ya alhamdulillah ada aja sih jalannya mah, nggak dari tanaman juga, dari apa ada aja gitu ya. Namun kini para petani menghadapi tantangan serius. Masifnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lokasi wisata ataupun perumahan membuat tanah garapan untuk para petani semakin berkurang. Dengan beralihnya lahan-lahan yang sekarang dengan masuknya banyaknya perumahan atau beralih fungsi jadi lahan wisata, itu untuk petani jelas menjadi sebuah kerugian atau sebuah kekurangan karena lahan yang dulunya mereka pakai bertani sekarang sudah tidak ada dan dengan terpaksa mungkin mereka cari alternatif lain. Keberadaan kampung tanaman hias di Cihideng menjadi bukti nyata bagaimana keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan di tengah gempuran pembangunan modern. Para petani terus berjuang menjaga warisan dan keindahan hijau Bandung Utara agar pesona kawasan ini tetap lestari dan memberi manfaat bagi banyak orang. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.